Matrix Apple, brand yang selama ini merilis produk set-top box, akhirnya ngeluarin juga produk Android TV box pertamanya. Masih memakai nama khas dari Matrix Apple. Ini dia Matrix Apple Android. Awalnya nggak berharap banyak, tapi akhirnya Android box ini jadi perangkat sehari-hari yang selalu saya pakai. Hampir 1 mingguan ini nggak pernah lepas dari TV. Alasannya karena bentuknya simpel, udah support resolusi 4K, enak buat streaming sampai gaming cukup berat. Jadi kebutuhan hiburan udah tercover semua sama Matrix Apple Android. Penasaran gimana spek lengkapnya? Oke, nggak perlu lama-lama, ini dia review lengkapnya. Matrix Apple Android dikemas dengan box warna hitam dengan gambar apel merah di sisi atasnya. Ciri khas dari produk Matrix yang selalu memakai buah apel jadi ikonnya. Paket perlengkapan ada unit Android TV box, remote, adaptor power 5V 2A, kabel HDMI, buku manual, dan kartu garansi. Bentuk Android box-nya simple, kotak persegi dengan ukuran 10 cm x 10 cm dan ketebalan 2 cm. Cover bodinya full plastik dan build quality standar sih, bukan yang premium banget tapi nggak terlihat murahan juga. Finishing warna hitam dengan permukaan doff. Enaknya sisi kanan dan bawah ini ada lubang-lubang kecil untuk ventilasi udara. Biasanya brand lain cuma menyediakan ventilasi di sisi bawah saja. Tapi Matrix Apple kasih lebih di sisi samping agar panas bisa keluar lebih cepat. Mending gini sih, daripada sisi samping dibuat polosan, biasa dimanfaatkan jadi ventilasi udara. Bagian belakang terdapat 5 port input-output. Ada port SPDIF, AV out, HDMI out, LAN Ethernet, dan DC input. Bagian kiri terdapat 2 port USB 2.0. Ditambah 1 slot micro SD expansion untuk menambah kapasitas penyimpanan internal jika diperlukan. Terakhir, bagian depan ada LED indikator yang menunjukkan jam saat posisi menyala. Lalu untuk remote-nya dibuat simpel dengan ukuran minimalis. Total ada 24 tombol dengan tata letak yang rapi. Sayangnya remote ini masih menggunakan infrared dan belum mendukung perintah suara atau Bluetooth. Oke, lanjut kita nyalakan Android box-nya. Pertama, kita disambut dengan tampilan beranda yang simple banget. Tampilannya mengingatkan dengan Android Box Next Video yang pernah kita bahas. Sepertinya Matrix Apple ini menggunakan launcher yang sama dengan Next Video. Tampilan antarmukanya model custom dengan tampilan yang sangat simple. Ada 3 thumbnail yang cukup besar di bagian tengah. Matrix Apple, aplikasi VLC, dan YouTube. Thumbnail Apple Android cuma hiasan saja, jadi diklik tidak ada respon apapun. Pojok kiri atas ada 4 shortcut, yaitu pengaturan WiFi, booster atau RAM cleaner, menu pengaturan, dan galeri. Lalu di bagian bawah ada 4 shortcut, yaitu menu apps, file explorer, web browser, dan tombol untuk menambah atau mengurangi shortcut yang tidak ada. Saat masuk ke menu apps, akan ditampilkan semua aplikasi yang terpasang di perangkat. Sudah ada aplikasi pre-install bawaan dari perangkat, seperti Netflix, YouTube, Play Store, dan VLC. Beberapa aplikasi juga sudah kita install, seperti aplikasi streaming dan game. Dari tampilan beranda sampai menu apps, tidak kelihatan sama sekali kalau Matrix Apple ini tidak pakai OS Android TV. Tapi untuk basic sistemnya masih Android, dan Androidnya sudah versi 10. Perangkat ini juga sudah mendukung Play Store. Awalnya saya kira tampilan Play Store-nya akan seperti Play Store mobile atau smartphone. Tapi anehnya tampilannya adalah Play Store Android TV. Untuk fitur-fiturnya juga seperti Play Store Android TV. Bisa cari aplikasi, install aplikasi, dan login akun. Aplikasi yang tersedia di sini sudah pasti aplikasi yang didesain khusus untuk TV. Jadi nggak semua aplikasi Android smartphone tersedia di sini. Matrix Apple juga menyediakan fitur tambahan yang kelihatannya sepele tapi bermanfaat banget, yaitu fitur cleaner dan booster.
Fitur cleaner untuk membersihkan penyimpanan dari file-file sampah atau change yang tidak diperlukan lagi. Lumayan buat nambah kapasitas penyimpanan internal. Lalu booster atau speed up berfungsi untuk menghentikan aplikasi yang tidak dipakai tapi masih memakan RAM. Hasilnya, beban RAM berkurang dan bisa dipakai untuk buka aplikasi lain yang dibutuhkan. Jarang banget sebuah brand menyediakan fitur bawaan ini di perangkatnya. Padahal fitur ini penting banget terutama buat Android Box dengan kapasitas RAM dan penyimpanan tidak terlalu besar. Matric Apple Android dibekali mesin yang cukup mumpuni di kelasnya. Punya RAM 2GB dan memori internal 16GB. Memori internal 16GB tapi yang terpakai sistem sekitar 4GB. Makanya di penyimpanan internal yang tersedia tinggal 12GB. Untuk mesinnya bukan kelas atas, juga bukan kelas bawah. Spek standar Android Box pada umumnya. Berikut spek lengkapnya. Spek yang sebanding dengan harga 300 ribuan. Dengan spek seperti ini masih mumpuni diajak streaming sampai gaming. Ditambah RAM 2GB masih cukup untuk install beberapa aplikasi streaming dan game. Saya cek di iDyna 4, speknya sesuai dengan info produknya. Cuma sayang, perangkat ini belum memiliki lisensi Google dan Netflix. Jadi, beberapa fitur Google tidak tersedia di perangkat ini, seperti Google Assistant atau Chromecast. Ditambah perangkat ini juga tidak mendukung Bluetooth. Remote-nya pun masih menggunakan infrared. Kodek audio dan video cukup lengkap. Sudah didukung kodek terbaru seperti HEVC, AVC, VP8 sampai VP9. Memungkinkan Android Box ini untuk menampilkan video sampai resolusi 4K 60 fps. Lanjut kita tes streaming dengan Play YouTube. Coba play video 4K dan waktu cek di menu setting ada pilihan 4K 2160p. Terbukti perangkat ini memang mendukung 4K. Kualitas videonya memuaskan, kombinasi warnanya colorful layaknya perangkat dengan Full HDR. Cocok banget dipasang ke TV Full HD sampai 4K. Tapi sayang, fitur 4K ini tidak didukung juga dengan lisensi Wideband DRM yang mumpuni. Perangkat ini hanya mengantongi izin Wideband DRM sampai level L3 saja. Buat beberapa aplikasi yang menggunakan keamanan DRM hanya bisa menonton video sampai resolusi 480p atau standar definition saja. Contoh seperti aplikasi Netflix. Waktu kita play video maka otomatis tampil dalam resolusi 480p. Padahal akun Netflix mendukung resolusi Full HD dan TV juga mendukung sampai Full HD. Dengan resolusi 480p, kualitas gambar terlihat agak buram apalagi dipakai di TV layar Full HD. Nggak bisa bayangin kalau dipakai di TV 4K bakal pecah banget gambarnya. Di luar itu, aplikasi streaming dan fitur-fiturnya masih bisa kita nikmati dengan sempurna. Semua aplikasi streaming mendukung di perangkat ini, seperti Netflix, Disney+, video, dan semacamnya. Walaupun tidak berlisensi Netflix, tapi aplikasinya masih bisa terinstall dan berjalan normal. Hanya saja untuk kontrol menu menggunakan mouse atau keyboard tambahan, sebab tidak bisa dikontrol menggunakan remote. Selebihnya masih aman dan lancar. Pengen nonton channel lokal juga bisa, tinggal install aplikasi seperti Video, RCTI Plus, atau aplikasi lainnya seperti Nonton TV. Untuk channel lokal, aksesnya bisa gratis tanpa berlangganan. RAM 2GB sudah sangat cukup untuk streaming, karena aplikasi streaming itu tidak memakan banyak RAM, sebab semua kontennya ada di server, tidak tersimpan di perangkat Android Box. Beberapa orang ngira RAM 2GB itu nggak cukup buat main game berat. Tidak berlaku di Matric Apple Android ini. Walaupun RAM 2GB, tapi didukung mesin yang lumayan seperti chipset Allwinner dan GPU yang sudah Open GLES 3.2. Secara spek ini bisa banget buat main game ringan sampai berat. Pertama, kita coba main game emulator PS1 dan hasilnya smooth tanpa beban. Game bisa berjalan sampai 30 fps tanpa frame drop sama sekali. Kedua, kita tes game PSP yang cukup berat. Kali ini main game Def Jam. Hasilnya memang frame drop tapi nggak terlalu parah.
Kita coba aktifkan frame skip, hasilnya lumayan lancar dan nyaman dimainkan sampai akhir. Untuk resolusi, kita aktifkan di 2 kali resolusi aslinya, jadi bisa dibilang grafis cukup berat, tapi masih berjalan lancar. Lanjut kita coba install game Android yang berat. Kita coba game Bali Anniversary Edition. Ini adalah game PS2 yang sudah diporting ke Android, jadi bisa dimainkan di perangkat Android. Ukuran gamenya cukup besar ditambah kualitas grafis yang cukup bagus. Lebih smooth dari game PS2, tapi hasilnya berjalan lancar walaupun kadang ada nge-lag sepersekian detik, tapi nggak ngaruh ke pemakaian. Alhasil game Bali bisa dimainkan lancar dan nyaman sampai akhir. Di luar ekspektasi ya, ternyata Matrix Apple ini masih bisa digas buat main game-game yang cukup berat. Perangkat ini sudah mendukung WiFi, jadi tidak perlu tambahan alat lagi untuk connect ke WiFi. Untuk WiFi, support jaringan 2,4 GHz saja, belum dual band 5 GHz. Di menu app sudah terinstall aplikasi bawaan Miracast untuk mirroring. Tapi waktu kita coba hasilnya smartphone tidak mendeteksi perangkat Matrix Apple. Jadinya tidak bisa connect untuk mirroring. Saya coba fitur wireless display juga sama. Perangkat Matrix Apple tidak terdeteksi. Padahal smartphone dan Android box sudah terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Sepertinya perangkat ini memang belum mendukung untuk mirroring. Perangkat ini tersedia 2 port USB dan tambahan 1 slot microSD. Dengan 2 port USB, jadi memudahkan pasang harddisk dan flashdisk bersamaan. Saya coba pasang harddisk 1 TB, flashdisk 32 GB, dan microSD 16 GB. Saat cek di menu storage, ketiganya berhasil terbaca oleh sistem. Hasilnya pun sama saat buka File Explorer. Ketiganya bisa dibuka dengan normal. Lanjut saya coba play video. Menampilkan gambar hingga play musik. Bantu banget kalau ingin menikmati konten offline tanpa internet. Bisa juga install aplikasi melalui USB selama file APK kompatibel dengan perangkat. Seperti biasa, Matrix Apple memberikan layanan after sales seperti garansi dan service center. Service center tersedia di beberapa kota besar di Indonesia. Customer service-nya juga selalu aktif buat yang butuh konsultasi via telepon. Perangkat ini sudah mendukung Postel, jadi secara izin sudah resmi. QR code Postel ada di dusnya dan bisa kita scan untuk masuk ke web resminya. Dengan harga 300 ribuan cukup worth it dapat spek seperti Matrix Apple Android. Enak diajak streaming sampai main game. Buat multimedia juga masih oke. Jadi kebutuhan hiburan tercover semua sama perangkat ini. Cocok buat kalian yang cari Android box murah dan terjamin garansinya. Oke boys, jika ada yang ditanyakan bisa share di kolom komen atau chat ke Tamtam Boys di Instagram atau WA. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.